Selamat datang di channel Bekam Baitul Muminin. Azizil Ghaffar Al-Wahidil Qahar. Asyhadu an la ilaha illallahul fattahul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa adihil adhar wa tiryakil aghyar wa mibdahi babil yasar sayyidil zinni wal basar wa ala alihi wa sahbihi min yaumina haja yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahun ila akhir ayat. Wa qala aidan fi ayatin ukhra fa idza ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Sadaqallahul azim. Bapak saudara hadirin firda murka Allah kasih Rasul, calon-calon penghuni surga yang berbahagia. Di hari dan bulan yang penuh barokah ini, tiada kata dan aksara yang paling indah yang dapat kita untaikan kecuali untayan rasa tasyakur. Marilah kita panjatkan puja yang tiada terhingga, syukur yang tiada terukur. Kehadirat Allah Jat yang maha pengasih tak pilih kasih, maha penyayang yang sayangnya tiada pernah terbilang, yang telah memberikan aneka ragam nikmatnya kepada kita sekalian. Bilkhusus nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Terlebih-lebih nikmat panjang umur yang Allah berikan kepada kita sekalian, yang alhamdulillah wa syukurillah di hari Sayyidul Ayyam yang penuh barokah ini kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Tentunya dengan iringan dan doa serta penuh pengharapan. Mudah-mudahan aktivitas amal ibadah salat Jumat kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam sejahtera senantiasa kita sanjungkan kepada manusia yang paling mulia, paling arif dan bijaksana, paling indah tutur katanya, paling baik budi pekertinya, paling khusyuk salatnya, paling makbul doanya, paling benar kepemimpinannya, paling cinta kepada umatnya, yang telah menyelamatkan kita dari tempat yang gelap gulita menuju singgasana kehidupan di abad modern yang serba canggih ini, minaz zulumati ilan nur. Beliaulah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbangga dan berbahagialah kita yang hadir pada saat ini mempunyai pemimpin karismatik seperti beliau. Semoga kita yang hadir pada saat ini akan termaktub ke dalam sederetan golongan umatnya yang akan mendapat syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia, izinkanlah Al-Fakir selaku khatib yang dhaif ini berwasiat. Di bulan Rabiul Awal ini, yuk sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala
Takwa dalam arti mampu melaksanakan perintah Allah dengan penuh istiqomah. Juga takwa dalam arti mampu menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh istiqomah. Al-istiqomah khairum min alfi karomah. Ternyata istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 karomah. Jangankan 1000 karomah, Pak. 1 karomah saja sudah mulia. Bagaimana karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, 1 karomah saja sudah mulia. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa yang kita miliki, kita akan menjadi mukmin muttaqin. Mukmin yang sempurna dan paripurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah hidupnya selalu cinta kepada yang 5, tapi jangan melupakan kepada yang 5. Harus mencintai kepada yang 5 tersebut. Sudah sama kita maklum 14 abad yang telah silam, baginda Rasul manusia maksum, manusia yang tidak pernah berdosa semasa hidupnya, manusia yang paling khusyuk salatnya, paling makbul doanya, yang pada bulan-bulan ini diperingati kelahirannya, pernah bersabda dalam satu hadisnya, di dalam satu kitab Nasuhil Ibadnya, karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, diterjemahkan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Mudah-mudahan hadis ini dijadikan satu analisis, renungan, itibar, pelajaran untuk kita bersama. Apa kata baginda Rasul? Sayati zamanun ala ummati yuhibbunal khamsah wa yansawnal khamsah. Kata baginda Rasul, di akhir zaman baginda Rasul telah memprediksi di akhir zaman akan menimpa kepada umatku yuhibbunal khamsah, cinta kepada yang 5 tapi melupakan kepada yang 5. Yuhibbunal khamsah wa yansawnal khamsah. Cinta kepada yang 5 tapi melupakan kepada yang 5 pula. Apa itu yang pertama kata Nabi? Yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Terlalu cintanya dengan dunia sampai melupakan akhirat. Imam Ghazali, seorang pengarang kitab tasawuf radhiyallahu anhu, telah memprediksi hampir 99% manusia yang hidup di dunia ini semuanya cinta dengan dunia. Saking ku cintanya dengan dunia, terkadang kala banting tulang, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki. Pagi-pagi, pulang malam, dibela sampai mati-matian, bahkan sampai mati beneran. Menghalalkan berbagai macam cara. Yang halal jadi haram, yang haram jadi remeng-remeng. Sikut kanan, sikut kiri, jilat atas, jilat bawah, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, musang berbulu domba, pagar makan tanaman. Sudah dapat 1 ingin 2, sudah 2 ingin 3, sudah 3 ingin 4. Sehingga rumahnya pun bertingkat, mobilnya pun berkilat, uangnya pun banyak berlipat-lipat. Kebunnya pun berhektar-hektar di Jawa Barat. Suami istri pun tampan dan memikat, namun sayang 1000 sayang, kehidupannya setiap hari terjadi kiamat. Timbul satu pertanyaan, bolehkah kita cinta dengan dunia? Boleh. Rasul pernah bersabda dalam satu hadisnya, amal lid dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Cari duniamu sebanyak-banyaknya,
seakan-akan kau hidup selamanya di dunia ini, tapi cari akhiratmu seakan-akan kau mati besok pagi. Lalu apa yang kedua kata Nabi? Yuhibunal hayya wa yansaunal maut. Saking ku cintanya dengan kehidupan di dunia ini, sampai melupakan yang namanya kematian. Kalau ada pel arti kematian atau pel malaikat maut, saya yakin dan percaya nih kita yang hadir pada saat ini berbondong-bondong berusaha dan berupaya ingin mendapatkan pel anti kematian. Kalau bisa jangan mati dulu sampai hari kiamat. Yang perlu kita sadari, hidup di dunia ini kata Allah, i'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Ketahuilah Bapak Saudara bahwa kehidupan dunia ini laksana orang yang sedang bermain dan bersenda gurau, laksana panggung sandiwara. Makanya laibu walahun, selama bermain dan bersenda gurau. Ada yang bermain sebagai pejabat, ada yang bermain sebagai rakyat, ada yang bermain sebagai konglomerat, ada yang bermain sebagai orang yang melarat, ada yang bermain sebagai orang yang taat, bahkan ada yang bermain sebagai seorang penjahat. Namun intinya seindah dan secantik apapun permainan yang kita mainkan pasti akan berakhir. Kapan sih Pak permainan itu berakhir? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, fa ija ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba di tenggorokan, maka tidak ada satu profesor, dokter, insinyur pun yang bisa memajukan maupun memundurkan walaupun saatan. Maka pada saat itu permainan berakhir. Pejabat mati, rakyat mati, konglomerat mati, yang melarat mati, yang taat mati, penjahat mati. Namun yang perlu kita sadari, mati bukanlah akhir dari perjalanan hidup. Masih ada kehidupan yang kita akan lalui. Di antaranya ada alam kubur, ada hari kiamat, ada yaumil ba'as, ada yaumil mizan, ada yaumil sirat, ada yaumil mahsyar. Selamatkah kita mengarungi samudra kehidupan setelah mati? Tergantung amal perbuatan yang kita miliki. Bapak saudara hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia. Lalu apa yang ketiga kata Nabi? Yuhibunal khalqah wa yansaunal khaliqah. Lalu cintanya dengan makhluk sampai melupakan khaliq yang menciptakan makhluk itu sendiri. Orang di zaman sekarang ini yuhibunal khalqah wa yansaunal khaliqah. Atau orang di zaman sekarang ini arabtumullah walam tu'tuhu haqqahu, sering melalaikan hak-hak kewajiban yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kalau hak dan kewajiban kita dilalaikan oleh orang lain, betapa kecewanya kita. Tapi sering sekali kita melalaikan hak-hak dan kewajiban yang Allah berikan kepada kita sekalian. Lebih mementingkan hak kewajiban makhluk ketimbang hak Khalik yang menciptakan makhluk. Buktinya mana? Allah setiap waktu dan memanggil kita dengan kalimat yang indah dan yang cantik. Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita meraih kemenangan. Ternyata jawaban kita sami'na wa asaina. Saya dengar sih, tapi saya asik-asik saja. Sehingga orang yang cinta kepada Khalik, Pak, hari Jumat itu
Di masjid kampung rata-rata jam 11 sudah penuh. Tapi ternyata di komplek kena lebih cinta kepada makhluk, bos. Jam 11, setengah 12 masih kosong masjid. Ini kan manusia lebih cinta kepada makhluk ketimbang Khalik yang menciptakan makhluk. Kalau dipanggil, bos, Fulan bin Fulan, kesini sebentar, apa jawab kita? Sami'na wa atona, saya dengar dan saya taat, kena takut dipecat. Lebih takut kepada bos yang diciptakan oleh Khalik daripada Khalik yang menciptakan makhluk itu tersebut. Orang zaman sekarang aneh, Pak. Oleh karena sebab itu, yuk sama-sama kita cinta kepada makhluk boleh saja, tapi jangan melupakan Khalik yang menciptakan makhluk itu sendiri. Kalau kita kerja lebih senang kita nunggu kereta berjam-jam, kena takut ketinggalan kereta, takut kita dipecat di pekerjaan, telat masuk kantor. Tapi kita lebih santai kalau dipanggil oleh Allah, karena kita tidak takut dipecat. Masya Allah, suatu saat kita akan dipecat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam nerakanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak saudara hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia. Lalu apa yang keempat kata Nabi? Yuhibunal kusur wa yansaunal kubur. Manusia di zaman sekarang ini lebih cinta rumah masa kini ketimbang rumah masa depan, yaitu kuburan. Rumah dibikin sampai bertingkat, bahkan sampai berkilat, sampai belain, sampai mati-matian. Tapi Masya Allah, lupa dengan rumah masa depan, yaitu kuburan, yang suatu saat kita akan tinggalkan selama-lamanya sampai hari kiamat. Kuburan itu gelap, Pak. Sendirian, tidak ada temannya. Terang nawiru buyutakum fi tilawatil Quran. Terangi rumah kamu baik yang di dunia maupun di kuburan dengan sering-sering membaca Al-Quran. Kuburan itu sempit, Pak, sempit. Luaskan kuburan kamu dengan banyak sodakoh, dengan banyak qiyamul lail, supaya kuburan kita tidak sempit dan tidak gelap. Bapak saudara hadirin hamba Allah kasih Rasul yang berbahagia. Lalu apa yang terakhir? Yuhibuna mal wa yansaunal hisab. Suatu saat harta kita masih yang halal dihisab, yang haram dihisab. Halalun hisab, yang haram dihisab. Wa haramun hisabul iqab, yang haram pun akan dihisab, bahkan diajab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini cinta kepada yang 5, tapi jangan melupakan kepada yang 5. Mudah-mudahan kita selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minat fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Alhamdulillahilladzi syarafana bil Mustafa wa amarna bil iktida'i bin nabil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli syudi wal karami wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bada fihi bin nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali
wa ila baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa nazina qaumiz zalimin. Allah nas'aluka al afiyah wal mu'afata daimah fi dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurbi wal fasal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.